البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan terkait asar yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala pada matan yang ke-10. Wa qala Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wa da'an nasa ilaiha. Dan Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami mengatakan kepada seorang laki-laki yang berbicara dengan kebid'ahan dan menyeru manusia padanya. Terkait kisah ini, akhwan, kisah yang masyhur, tapi kemungkinan besar Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala keliru dalam menyebutkan syekh tersebut. Nah, terjadi tashif pada nama syekhnya, yaitu Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami ini, yang nanti akan disebutkan dalam syarah. Kita baca dulu. Berarti seorang syekh ahli sunnah mendebat seorang laki-laki yang dia menyeru kebid'ahan, yang dia tidak lain adalah Ahmad ibnu Abi Du'ad. Dan kebid'ahan yang dimaksud yaitu kebid'ahan khalqil Quran. Kebid'ahan meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Yang peristiwa ini terjadi pada kekhalifahan Al-Wathiq. Nah, di antara inti dari munadharah tersebut dibawakan di sini. Hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali aw lam ya'lamuha? Qala lam ya'lamuha. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar, Uthman dan Ali itu mereka mengetahui kebid'ahan tersebut atau mereka tidak mengetahuinya? Qala lam ya'lamuha, mereka tidak mengetahuinya. Karena apa? Karena ini perkara yang belakangan muncul, mengakui bahwasanya Al-Quran makhluk. Qala fa syai'un lam ya'lamhu haula a'alimtahu anta. Terus sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Atau sesuatu yang Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali tidak mengetahuinya, apakah kamu tahu? Tentunya tidak bisa. Nah, mengaku lebih mengetahui tentang perkara din dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kekufuran. Qala rajul fa ini aqul qad alimuha. Maka kemudian laki-laki itu beralih pada jawaban yang lain. Aku katakan mereka telah mengetahuinya. Karena tadi berkata mereka tidak mengetahui, nah mesti desak salah. Tidak bisa jawab ini. Sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi dan para sahabatnya, kok kamu bisa tahu? Ini tidak mungkin pada perkara din. Karena perkara agama bersumber dari Nabi dan kemudian disampaikan para sahabat terus sampai kepada kita.
Maka mubtadi' tersebut kemudian menjawab dengan jawaban yang lain. Fa inni aqul qad alimuha. Maka kalau demikian aku katakan mereka telah mengetahuinya. Menjawab bahwasanya Rasul dan para sahabatnya Khulafaur Rasyidin telah mengetahui kebid'ahan yang dia dakwahkan itu. Sekarang ditanya lagi. Qala afa wasi'ahum an la yatakallamu bihi wa la yad'un nasa ilaihi am lam yas'ahum. Apakah ada kelonggaran bagi mereka untuk tidak membicarakannya dan tidak pula mendakwahkan manusia kepada mereka, kepada keyakinan tersebut, atau tidak ada kelonggaran? Jadi mudahnya, apakah ada kelonggaran bagi Nabi dan para sahabat untuk tidak berbicara, tidak pula mendakwahkan manusia, ataukah tidak ada kelonggaran? Berarti harus mengatakan itu, harus menyeru manusia dan memaksa manusia. Maka dia menjawab, qala bala wasi'ahum. Dia menjawab, tentu mereka ada kelonggaran untuk tidak mengatakannya, tidak pula mendakwahkan manusia, karena memang buktinya Nabi tidak mengatakan itu dan tidak mendakwahkannya, apalagi memaksa manusia untuknya. Qala, maka syekh tersebut mengatakan, fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu fala yas'aka anta fangqata'ar rajul. Terus suatu perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'nya memiliki kelonggaran, kemudian engkau tidak memberikan kelonggaran padanya, fangqata'ar rajul, maka laki-laki itu pun kemudian terdiam, tidak bisa lagi menjawab. Faqala al-khalifah wa kana hadiran, la wasa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Baik. La wasi'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Maka Syekh Al-Khalifah, yaitu Al-Wathiq, yang saat itu juga hadir menyaksikan munadharah, bahkan dalam kisah yang lebih panjang yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, memang sengaja dipanggil oleh Wathiq untuk mendebat Ahmad bin Abi Du'ad ini. Dan Syekh tersebut sudah mengatakan Ahmad bin Abi Du'ad itu tidak bisa debat, dia lemah dalam debat. Maka marah Wathiq, kemudian terjadilah perdebatan ini, dan benar Ahmad bin Abi Du'ad tidak bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Syekh tersebut. Maka di akhir Khalifah mengatakan, la wasi'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelonggaran kepada orang yang tidak memberikan kelonggaran terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kelonggaran kepada mereka. Baik. Asal ini antum bisa memperhatikan untuk tahqiqnya. Rawahu Ibnu Al-Jauzi fi Manaqibil Imam Ahmad Al-Zahabi fi Siyar A'lamin Nubala min tariq Abi Mansur Abdurrahman bin Muhammad Al-Qazzaz, dan seterusnya. Wa hadha sanadun da'if. Tahir ibn Khalaf lam ajidhu lahu tarjamah, wa kadzalika Ibrahim bin Umayyah wa Muhammad bin Yusuf Asy-Syashi. Wa amma Ja'far bin Syu'aib fa huwa ibnu Ibrahim Asy-Syashi, dzakarahu al-Khatib fi Tarikh Baghdad. Wa lam yadhkur fihi jarhan wa la ta'dilan. Dan seterusnya dari sisi sanad sebagaimana disebutkan tadi, padanya kedhaifan. Cuman Imam Zahabi rahimahullah taala katakan
ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر هذه القصة في السير هذه قصة مليحة وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد. Kisah ini kisah yang manis, kisah yang bagus, ya, kisah yang bagus tentang apa munadharah, apalagi pada kisah yang panjang, ya. Nah, bagus. Walaupun pada jalannya ada orang-orang yang majhul, tapi memiliki penguat. Nah, penguat tersebut, diriwayatkan oleh beliau sendiri dalam Siyar, kemudian Khatib Al-Baghdadi, Al-Ajuri dalam Syariah, Ibnu Jauzi dalam Manaqib Imam Ahmad, Ibnu Qudamah dalam Tawabin, dari jalan Ahmad Ibnul Mumtani' Ibnu Abdullah Al-Qurashi Al-Tamimi. Baik. Dan syahid ini juga padanya kelemahan. Baik. Dari sana terjadi kelemahan. Cuman kisah masyhur. Padanya kita bisa mengambil faedah terkait masalah bagaimana mendebat ahlul bid'ah. Qala wa hakadha, kita lanjutkan, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa hakadha man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wat tabi'in lahum bi ihsan wa la'immata min ba'dihim warasikhina fil ilmi min tilawati ayati sifati wa qiraati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wasa'allahu alaihi. Demikian pula siapa-siapa yang tidak memberikan kelonggaran pada apa-apa yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik serta para a'immah setelahnya dan orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Nah, siapa saja yang tidak memberikan kelonggaran terhadap mereka ini, dalam membaca ayat-ayat tentang sifat dan membaca tentang khabar-khabar serta membiarkannya sebagaimana datangnya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelonggaran padanya. Baik. Jadi untuk matan ke-11 intinya doa keburukan kepada ahli bidah yang apa? Yang menyempitkan manusia untuk menerima suatu pemahaman yang datang dari mereka dan memaksa manusia untuk meyakini keyakinan tersebut, padahal dulu para sahabat bersama Rasulullah SAW tidak memaksa manusia sama sekali terkait keyakinan itu, bahkan keyakinan itu tidak datang dari mereka sedikit pun. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, munadaratun syarat inda khalifah bainal adrami wa sahibi bid'ah. Lam attali ala tarjamatin lil adrami wa man ma'ahu wa la a'lamu naw'al bid'ah al-madhkurah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, aku tidak mendapatkan biografi dari Al-Adrami ini, demikian pula orang yang bersama beliau dalam perdebatan itu, dan juga aku tidak mengetahui jenis kebid'ahan yang diperdebatkan. Ini kenapa? Karena terjadi tashif pada namanya, pada nama syekh tersebut, Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Nah, tayyib wasawab, ya, itu bisa lihat catatan kaki nomor 1 di situ. Hadza tashifun fil lum'ah wasawab Al-Adrami dengan zal Al-Adrami. Beda titik saja sudah apa? Sudah membuat sulit untuk mencari biografi, apa?
Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala fi tarikh Baghdad ba'da dzikrihi li hadhihi al-qissah akhbarana Abu Bakar Abdullah ibnu Hamwayh ibnu Abzak al-Hamdani fiha qala sami'tu Abu Bakar Ahmad ibn Abdurrahman asy-Syirazi al-Hafidh wa haddatsana bi hadits Syekh. Nah ini juga tashif di bawah. Bi hadits Syekh al-Adrami wa munadzaratihi ma'abni Abi Duat fi hadratil Wathiq. Faqala, nah dikasih titik 2 ditandai itu. Faqala asy-Syekh wa Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ishaq al-Adrami. Anda mengasih tanda syekhnya ini. Beda ya kan? Kalau dalam matan Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami jauh. Kalau syekhnya yang datang dalam riwayat itu Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Ishaq al-Adrami. Itu yang disebutkan oleh para perawi kisah. Yang beliau ini termasuk dari murid Imam Ahmad. Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Ishaq al-Adrami ini murid Imam Ahmad. Qultu wal Adrami huwa thiqah kama fi taqrib fa'alimna bihadza anna al-munazir huwa al-Adrami. Yang mendebat yaitu al-Adrami, bukan Adrami bukan, tapi al-Adrami dengan dzal. Wa anna al-munazir huwa Ahmad bin Abi Duat Jahmiyun khabith. Dan yang didebat yaitu Ahmad bin Abi Duat, seorang Jahmi khabith. Wa anna al-khalifata huwa al-wathiq billah Harun ibnu Muhammad. Adapun khalifah yang menghadirinya yaitu al-wathiq billah. Ini gelar biasa yang jadi kebiasaan pada khulafa pada masa itu. Namanya Harun ibnu Muhammad. Wa amma hadhihi al-bid'ah allati hasala min ajliha al-munadharah fa hiya bid'atul qaul bi khalqil Qur'an. Adapun kebid'ahan yang karenanya terjadi perdebatan itu, terjadi munadharah, yaitu bid'ah keyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Baik. Nah, dari sini kita tahu akhwan pentingnya dhabt. Dan kemungkinan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan itu dari hafalannya, sehingga keliru dalam menyebut wallahu a'lam. Baik. Nah, cuman yang lebih penting dari itu akhwan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal muhim an na'rifa marahil hadhil munadharah. Ini. Dan yang penting kita tahu tahapan-tahapan munadharah ini. Untuk apa? Linaktasiba minha tariqan likaifiyatil munadharah bainal khusum, agar kita bisa mengambil di situ pelajaran bagaimana metode dalam apa? Dalam munadharah, dalam mendebat lawan-lawan debat atau lawan-lawan dakwah ini. Waqad bana al-Adrami rahimahullah munadharatahu hadhihi ala marahila liyu'abbira min kulli marhalatin ila allati taliha hatta yufhima khasmah. Dan Al-Adrami ini telah menerangkan dalam dialog atau perdebatan beliau ini beberapa tahapan untuk mengungkapkan setiap tahapan kepada tahapan setelahnya. Ini menunjukkan kalau seorang mau terjun dalam munadharah, dia itu sudah apa? Sudah paham, aku berkata ini, nanti seterusnya ini, nanti seterusnya ini. Kalau lawanku menjawab ini, aku bisa mengejar dengan perkataan ini. Kalau jawabnya yang lain, aku bisa mengejar lagi. Demikian, ini munadharahnya alim, sehingga singkat. Nah, bukan debat kusir. Maka marahil ini akhwan penting. Kenapa? Karena ini berlaku pada setiap kebid'ahan. Setiap kebid'ahan berlaku untuk apa? Di debat seperti yang didebatkan oleh Syekh Al-Adrami ini.
Karena setiap tahapan ya diungkapkan untuk apa? Maju ke tahapan berikutnya sampai apa? Lawan debatnya itu tidak mampu untuk menjawab lagi. Dan antum bisa lihat di sini ada apa? 3 marhalah yang dirinci oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah. Perhatikan dan pahami. Al-marhalatul ula, tahapan pertama al-ilmu. Tahapan pertama ilmu. Faqad sa'alahu al-Adrami hal 'alima hadhihi al-bid'ah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uh. Ya, bertanya tentang ilmu, yaitu apa? Apakah Nabi dan para khalifah-khalifahnya tersebut mengetahui kebid'ahan ini? Maka qala al-bid'i lam ya'lamuha. Maka si ahli bid'ah itu mengatakan tidak tahu karena memang ini perkara yang baru mereka ada-adakan. Baik. Wa hadha an-nafyu yatadammanu intiqasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ah. Atau intiqasan yatadammanu intiqasan nabiyyi wa sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi. Penafian ini mengatakan mereka tidak tahu, ini terkandung di dalamnya apa? Perendahan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah-khalifahnya. Dari mana? Haitsu kanu jahilina bima huwa min ahammi umuriddin, di mana mereka tidak tahu perkara yang menjadi perkara pokok di dalam agama. Dikatakan apa tidak tahu padahal itu perkara pokok dalam agama. Wa ma'a dzalika fa huwa hujjatun 'alal bid'i idza kanu la ya'lamunahu wa lidzalika intaqala bihil adrami ila al-marhalah ats-tsaniyah. Ya, jadi dia jawab tidak tahu itu sebenarnya sudah apa terjatuh dalam apa? Dalam perendahan terhadap Nabi, tapi nggak dikejar oleh Adrami. Kenapa? Karena ini sampingan, ya kan? Dia sudah mengatakan tidak tahu, ini sudah menjadi hujah bagi dia sendiri. Nah, untuk hujatan bagi si mubtadi'. Nah, maka dikatakan bersamaan dengan itu ini merupakan penghujat atas mubtadi' tadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'nya tidak mengetahui. Makanya beliau kemudian apa? Beralih kepada tahapan yang kedua. Al-marhalatu tsaniyah, idza kanu la ya'lamunaha fa kaifa ta'lamuha anta? Baik, jika Nabi dan para sahabat, para khulafa tidak mengetahuinya, terus bagaimana kamu bisa tahu? Ya, bagaimana kamu kok tahu? Wahyu dari mana, ya kan? Ini dia sudah kebingungan. Nabi dikatakan oleh kamu tidak tahu, tapi kok kamu bisa tahu itu dari mana? Hal yumkin an yahjuballahu an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidina ilma syai'in min asy-syari'ati wa yaftahu lak. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menutup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa rasyidin ilmu tentang sesuatu dari perkara syariat kemudian Allah bukakan untukmu? Mungkin tidak, Hamzah? Tidak mungkin. Nabi tidak tahu, ditutup ilmunya. Khulafa tidak tahu, ditutup ilmunya tentang perkara agama. Kok kemudian dibukakan kepadamu? Mungkin tidak mungkin. Maka ini dia tidak butuh jawaban. Akhirnya fataraja al-bid'i. Maka akhirnya bid'i pun taraja. Itu dia apa? Kembali. Ya, menarik jawaban ini kemudian beralih ke jawaban yang lain. Ini sudah kekalahan dia. Sudah kalah ini. Fataraja al-bid'i. Maka taraju'lah si mubtadi' tersebut yang tadinya mengatakan Nabi tidak tahu, akhirnya waqala aqulu qad alimuha. Tidak. Sekarang aku katakan Nabi dan para khulafa'nya tahu. Nah ini. Inilah mubtadi' kan dia. Nah, tidak konsisten.
qad alimuha. Sekarang ganti jawaban. Mereka sudah tahu. Nabi dan para sahabatnya sudah tahu. Kenapa? Dia sekarang sadar konsekuensi mengatakan Nabi dan para sahabat, para khulafa tidak tahu, konsekuensinya jelas dia kalah dalam debat. Bagaimana Nabi dan para khulafa tidak tahu, kok kamu tahu? Enggak mungkin. Mesti berarti apa? Yang kamu dakwahkan adalah kebatilan, bukan dari agama. Maka dia berpindah ke jawaban lain mengatakan Nabi dan para sahabatnya, para khulafa telah tahu. Nah, tapi Syekh juga apa? Punya jawaban lagi. Fantaqala bihi ilal marhalati tsalitsah. Maka Syekh berpindah kepada tingkatan ketiga. Idza kanu qad alimuha fahal wasa'ahum ay amkanahum an la yatakallamu bidzalik wa la yad'un nasa ilaihi am lam yasa'hum. Apabila mereka telah mengetahuinya, maka apakah ada kelonggaran bagi mereka? Yaitu maksudnya apakah mungkin bagi mereka untuk tidak mengatakan hal tersebut dan tidak menyeru manusia kepada hal tersebut, ataukah tidak mungkin? Mungkin atau tidak mungkin? Ada kelonggaran atau tidak ada kelonggaran? Fatih. Hah? Ada kelonggaran. Kenapa? Karena buktinya Nabi dan khulafa tidak apa? Tidak mengatakan dan tidak mendakwahkan itu, ya tidak? Paham wes? Hah? Baik. Fa'ajab al-bid'i bi'annahum wasa'ahumus sukut wa adamul kalam. Maka si ahli bid'ah itu mengatakan mungkin bagi para sahabat, mungkin bagi Nabi dan khulafanya untuk diam. Ada kelonggaran bagi mereka untuk diam dan tidak mengatakannya. Maka dikejar lagi. Kenapa dia jawab seperti ini? Nah, bahwasanya Nabi dan para sahabat mungkin untuk diam dan tidak mengatakannya. Karena memang kenyataannya apa? Nabi dan para sahabat tidak mengatakan dan tidak mendakwahkan keyakinan itu. Ya kan? Ya tidak. Asrul. Faqala lahul Adrami, maka Adrami pun mengatakan sebagai apa? Puncak dalam mendebatnya. Fasyai'un wasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yas'uka anta. Nah, kemudian Adrami mengatakan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'nya punya kelonggaran, punya kemungkinan, sedangkan itu tidak memungkinkan bagimu, sehingga kamu harus apa? Memaksa orang untuk apa? Meyakini ini. Kalau tidak meyakini akan dihukum, dipenjara, sebagaimana kejadian pada masa itu. Pada fitnah khalqul Quran yang tidak mengikuti keyakinan itu dihukum, dipenjara, dicambuk seperti yang terjadi pada Imam Ahmad. Maka di debat ini sesuatu yang Nabi dan para khulafanya saja memberikan kelonggaran, mungkin untuk tidak berbicara, tidak mendakwahkan, terus kok itu tidak memungkinkan bagimu, bagaimana bisa? Fangqata ar-rajul wamtana 'anil jawab. Maka akhirnya laki-laki itu apa? Terputus dan tidak mampu untuk menjawab lagi. Yaitu terputus, terbungkam. Nah, terbungkam, tidak bisa lagi menjawab. Li'annal baba insadda amamah, karena pintu tertutup di depannya. Karena sudah tidak bisa jawab lagi. Mau jawab apa? Mau jawab iya atau tidak, sudah tidak bisa. Jelas ya, sudah kalah. Fasawwabal khalifata ra'yal Adrami. Maka al-khalifah kemudian membenarkan pemikiran al-Adrami. Khalifahnya siapa ini, Ali? Tadi khalifahnya? Khalifah al-wathiq billah, namanya Harun ibn Muhammad. Taib. Maka khalifah kemudian membenarkan keyakinan Adrami tersebut, wa da'a bidziki 'ala man lam yasa'hu ma wasa'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ah. Maka kemudian khalifah mendoakan untuk apa? Diberi kesempitan orang-orang yang tidak memberikan
kelonggaran sebagaimana Nabi dan para khulafa'nya memberikan kelonggaran. Wa hakadha kullu sahibi batilin min bid'atin aw ghairiha. Demikian pula setiap pelaku kebatilan dan kebid'ahan atau yang lainnya, fala budda an yakuna ma'aluhu al-inqita' anil jawab. Maka mesti ya akhirnya adalah apa? Terbungkam, terputus dari jawaban. Kenapa? Karena tidak bisa menjawab lagi. Dan ini berlaku pada semua kebid'ahan. Kita tanyakan, Nabi tahu tidak perkara itu? Ada dua kemungkinan, dia akan menjawab tahu dan tidak tahu. Kalau dia menjawab tidak tahu, jelas ini sudah kalah, sudah selesai sudah. Bagaimana Nabi tidak tahu sedangkan kamu tahu? Tidak mungkin. Kalau kemudian dia beralih, Nabi tahu. Nah, Nabi tahu apakah beliau mendakwahkan, mengajarkan kepada manusia? Nah, dia mesti akan menjawab tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil, tidak ada hadis yang menunjukkan Nabi mengajarkan seperti itu. Para khulafa juga tidak mengajarkan seperti itu. Nah, maka dikejar. Kenapa sesuatu yang tidak diajarkan Nabi dan para khulafanya terus kalian ajarkan? Nah, demikian. Dan mesti ahli bidah akhirnya adalah inqita' anil jawab. Cuman bagi siapa? Bagi ulama yang mendebatnya. Kalau ulama yang kokoh yang mendebatnya, maka dia akan terputus. Tapi kalau seorang yang tidak memiliki kekokohan dalam ilmu yang mendebat ahli bidah, bisa-bisa dia terjebak dalam syubhatnya. Nah, ini pelajaran terkait masalah munadharah yang terjadi antara Al-Azrami dengan Ahmad ibnu Abi Du'ad. Baik, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.